Yo Bum Bum Baby, selamat datang di Cita Rasa Padi. Kali ini aku mau bikin cemilan sehat karena ini tuh cemilannya gluten free dan buatnya itu sangat super Power Ranger banget alias gampang ya buatnya, dan terdiri dari dua bahan aja dan modalnya ini sangat murah banget. Oke, sekarang kita mulai ke proses pemasakan. Langkah pertama, di sini aku punya jagung yang sudah aku lepas dari bonggolnya. Untuk berat bersihnya aku sudah gramasi, totalnya jadi 150 gram. Kemudian jagung ini kita akan rebus sampai jagungnya ini benar-benar matang. Dan ini wajib kalian harus rebus atau kalian mau kukus terserah. Yang penting ini harus dalam proses pemasakan dan jagungnya harus benar-benar matang. Kalau tidak nanti dia akan bau mentah, guys. Jika sudah kita tiriskan seperti ini, langkah selanjutnya adalah jagungnya kita akan mau blender. Kemudian di sini aku blendernya memakai air sebanyak 300 ml. Kita blender jagung ini, kita jadikan jus jagung sampai benar-benar halus. Setelah itu kita siapkan wadah dan kita tuangkan jagung yang sudah kita blender sebelumnya. Kemudian di sini kita siapkan tepung kentang. Untuk tepung kentang di sini aku pakai Angkor brandnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai brand lain ya disesuaikan aja, karena ini kan tingkat tepungnya itu berbeda-beda. Maksud aku adalah tingkat teksturnya itu berbeda-beda, guys. Jadi kalian itu masukinnya parsial. Di sini aku mau masuki tepungnya sekitar 8 sendok makan terlebih dahulu. Dan di sini kita mau tekstur adonannya itu harus benar-benar kalis yang padat gitu, sehingga nanti kita pada saat bundar-bundar itu gampang dan tidak pecah dan tidak lengket-lengket gitu. Karena di sini adonannya masih sangat lembek, sehingga kita tambahkan lagi tepung kentangnya sekitar 4 sendok makan. Ingat ya, kita masukinnya parsial aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa ini harus benar-benar teksturnya itu kalis yang padat gitu. Karena jika adonannya itu tidak kalis padat, aku jamin nanti dia akan susah untuk dibentuk, guys. Di sini aku uleninya pakai tangan karena jauh lebih gampang dan kita bisa meraba dan bisa menginsting bahwasannya ini adonannya udah kalis atau belum. Jika sekiranya masih sangat lembek, kemudian kita tambahkan lagi tepung kentangnya. Di sini aku tambahkan lagi sekitar 4 sendok makan tepung kentang. Jadi totalnya itu sekitar 20 sendok makan tepung kentang yang sudah aku masukkan ke dalam adonan ini. Perlu diingat ya, kalau misalkan kalian pakai brand lain itu ya harus disesuaikan aja sama gramasinya. Intinya adonannya harus sampai benar-benar kalis yang padat begini. Jika sudah padat seperti ini, artinya ini udah siap untuk kita bentuk-bentuk ya. Namun jika misalkan terlalu kering, kalian juga bisa tambahkan sedikit air lagi, sehingga nantinya adonan ini tuh jauh lebih sempurna, guys. Oh iya, adonan ini juga bisa dimasukin ke dalam kulkas. Misalkan kalau kalian nanti ada tamu, kalian mau bikin makanan ini fresh, kalian tinggal keluarkan dari kulkas, kemudian kalian ulet-ulet lagi. Kalau adonannya nanti kering, kalian bisa tambahkan air lagi. Kemudian adonannya itu kalian ulet lagi sampai dia benar-benar kalis dan siap untuk dibentuk. Oh iya, lanjut ke video ini. Jadi ini adonannya udah aku takar dengan sendok takar biar hasil bundarannya itu sama rata. Setelah ditakar, kemudian kalian bundar-bundar seperti ini. Dan jika sudah dibundar, kemudian jangan lupa dipencet-pencet jadi agak lempeng gitu. Ini sangat penting banget, kalian harus agak lempeng karena pada saat nanti diproses pemasakan, dia itu di luarnya itu sangat garing, guys. Dalamnya masih agak chewy dan itu benar-benar tekstur yang sangat diinginkan. Di luarnya itu harus benar-benar garing. Jadi pada saat digigit itu benar-benar terasa jagung sama adonan kentangnya itu. Pokoknya itu nikmat banget, guys. Ini kita ulenin, kita bundar-bundar, kita lempeng semua sampai semuanya selesai. Sampai semuanya terlempeng seperti ini ya, guys. Dan ini udah siap untuk kita masak. Oke, kita lanjut ke proses ke pemasakannya. Ini juga masaknya mudah banget. Kalian cukup pakai teflon aja, nggak perlu di oven, nggak perlu dikukus atau digoreng. Masaknya itu cukup pakai teflon aja. Dan cara pemasakannya itu kayak seperti di grill, namun di sini kita kasih butternya itu agak banyakan ya, guys. Agar nanti adonannya itu ngeresap butternya sehingga itu nanti rasanya itu gurih banget. Kemudian di sini aku akan sisihkan satu spatula gini untuk margarinnya karena nanti aku mau oleskan di atas
adonannya. Kemudian kita masukin adonannya dan kita grill atau kayak agak di fry gitu loh guys. Kita masak sampai permukaan bawahnya itu gosong ya guys. Bukan gosong sih, kayak betul-betul dia kering. Dan margarin yang sudah aku sisihkan tadi aku mau tuang di atas ini adonannya. Karena di sini aku mau adonannya itu terasa banget margarinnya guys. Kita oles semua margarinnya ke seluruh permukaan adonannya. Kemudian kita lanjut ke proses pemasakan. Kita masak makanan ini sampai benar-benar permukaan luarnya itu garing. Jika sudah garing, jangan lupa untuk dibalik. Kita ganti sisi permukaan yang atas ke bawah sampai kita masak sampai benar-benar garing juga. Masaknya tuh cukup seperti ini aja, nggak neko-neko, nggak repot, nggak butuh effort yang sangat luar biasa. Ini simple banget. Kalian tahu nggak, pada saat kita masak seperti ini, aromanya itu pecah banget guys. Aromanya itu yang bener-bener masuk ke hidung, tembus ke lambung guys. Bayangkan aja ini aromanya perpaduan jagung, tepung kentang, dan margarin. Pecah banget. Ini kita masak sampai matang. Jika sudah matang, kita tiriskan. Kemudian di sini aku mau makan pakai saus sambal gado instan. Untuk saus sebenarnya disesuaikan selera masing-masing aja. Dimakan kayak gitu aja nggak pakai saus juga sangat enak. Kalian mau pakai sambal gado-gado kayak gini juga enak. Kalau kalian mau makan pakai saus sambal ABC itu juga enak. Pokoknya untuk sambal, saus, atau segala sesuatu liquidnya itu disesuaikan selera masing-masing aja. Kalau di sini aku mau pakai sambal gado-gado instan, ini super duper endul guys. Ini tuh makanan sehat sebenarnya, cuman karena aku tambahkan dengan sambal kacang ini, masya Allah guys, jadi agak sedikit nggak sehat ya. Oh iya guys, kalian tahu ini makanan aku bener-bener recommended buat kalian yang punya usaha F&B seperti cafe atau resto. Ini dimasukin ke menu kalian guys, karena ini makanan yang bener-bener dibuatnya itu sangat simple, namun cita rasanya itu kaya banget guys. Ini taste-nya itu kayak perpaduan luar negeri dan lokal Indonesia. Karena di sini ada perpaduan jagung sama kentangnya, kemudian ditambahkan lokal Indonesianya yaitu sambal kacangnya. Ini tuh makanan super duper comfort food. Aku jamin ini enak banget guys. Ini adalah, aku juga nggak tahu nama makanannya apa. Pokoknya aku kreasikan aja apa yang ada di kulkas, apa yang ada di dapur, aku kreasikan aja. Tapi ini aku sering buat juga guys. Jadi nggak hanya ini aja aku buatnya. Aku udah sebelum-sebelumnya juga udah pernah buat kalau aku lagi pengen mau nonton film di TV. Jadi aku buat seperti ini, dan ini aku jamin sekali lagi buat kalian, kalau kalian recook, kalian nggak akan nyesal guys. Oke, sekian video ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat buat kita semua. Dan happy cooking semuanya guys.